Hari itu langit Bandung mendung, seolah menahan tangis yang sama dengan hati orang-orang yang sejak pagi sudah memenuhi jalanan menuju gedung sate. Udara dipenuhi teriakan, suara toa memekakkan telinga, dan spanduk-spanduk warna-warni berkibar menutupi pandangan. Ribuan massa sudah berbaris, mahasiswa dengan alma mater lusuhnya, para buruh dengan bendera besar, ibu-ibu dengan wajah penuh kemarahan, semua menyuarakan ketidakadilan. Di sisi lain, aparat berjajar kaku dengan seragam hitam dan tameng transparan, wajah mereka tegang tanpa ekspresi. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu barisan yang berbeda, langkah mereka tidak gagah, suara mereka tidak lantang, namun kehadiran mereka membuat banyak mata berhenti sejenak. Mereka adalah KDM, Komunitas Difabel Mandiri. Sejumlah orang dengan kursi roda berderit di atas aspal, ada yang berjalan dengan kaki buatan, ada yang bertumpu pada tongkat kayu, dan ada pula yang membawa tongkat putih dengan mata yang tidak lagi bisa melihat keramaian di sekitarnya. Mereka tidak datang dengan tubuh yang sempurna, tetapi dengan hati yang penuh luka dan tekad yang tak kalah besar. Dari kejauhan, sebagian orang memandang heran, sebagian lagi berbisik sinis. Ngapain orang cacat ikut demo? Ini tempat ribut, bukan tempat kasihan, celetuk seorang pria dengan tatapan meremehkan. Namun anggota KDM tidak peduli. Mereka sudah terlalu sering mendengar kata-kata semacam itu, bahkan sejak kecil. Rani, seorang gadis tunanetra berusia 24 tahun, berjalan dengan tongkat putihnya, meraba jalan yang berguncang akibat teriakan massa. Di sampingnya ada Dika, pemuda yang duduk di kursi roda listrik yang pagi tadi ia isi penuh baterainya. Nafasnya berat, bukan karena kelelahan, melainkan karena beban mental yang menghantam bertahun-tahun. "Ran, yakin kita kuat?" tanyanya lirih sambil melirik kerumunan yang semakin padat. Rani tersenyum kecil, meski matanya tak bisa melihat wajah Dika. "Kalau kita diam, mereka takkan pernah tahu kita ada. Lebih baik kita lelah hari ini daripada terus dipandang sebelah mata." Kata-kata itu membuat Dika terdiam, matanya memerah menahan emosi. Ya, betapa sulitnya hidup sebagai difabel di negeri ini. Trotoar yang seharusnya ramah justru dipenuhi motor parkir, pintu kantor pemerintahan tinggi tanpa ramp, angkutan umum jarang yang mau berhenti ketika melihat penumpang berkursi roda. Belum lagi tatapan iba yang menusuk lebih menyakitkan dari hinaan. Bagi Rani dan teman-temannya, itu semua bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan sehari-hari. Mereka datang ke demonstrasi ini bukan karena ingin menambah keramaian, melainkan karena sudah muak jadi bayangan yang tidak dianggap. Sementara itu, di depan gedung sate, orator sudah berteriak lantang menuntut transparansi anggaran kesejahteraan yang diduga diselewengkan. Massa berteriak, "Hidup rakyat," berkali-kali, tetapi suara KDM tenggelam di balik lautan manusia. Mereka tidak punya toa, tidak punya panggung, hanya punya selembar kain putih yang dibentangkan bersama-sama. Tulisan di atasnya sederhana tapi menusuk, "Kami difabel, kami juga manusia. Dengar suara kami." Saat kain itu terbentang, seolah waktu berhenti sesaat. Orang-orang menoleh, kamera wartawan mulai menyorot, dan beberapa mahasiswa bersorak mendukung. Namun tidak semua. Di sudut kerumunan, terdengar suara mencibir. "Demo ini buat rakyat kecil, bukan buat kalian cari perhatian." Ada juga yang lebih kasar, "Balik aja ke rumah, jangan jadi beban." Kata-kata itu menusuk hati Rani seperti pisau. Tangannya bergetar memegang tongkat putih, hampir saja ia menjatuhkannya. Tapi sebelum air matanya jatuh, ia melangkah maju dengan berani, mendekat ke arah panggung kecil di mana toa masih menyala. Awalnya panitia menolak, meliriknya dengan ragu. Namun salah satu mahasiswa mempersilakan, mungkin karena kasihan, mungkin karena penasaran. Rani mengangkat toa itu, tangannya gemetar, lalu suaranya pecah menyayat udara. "Kalau kalian merasa sakit karena pemerintah menindas, bayangkan bagaimana sakitnya kami yang bahkan berjalan di trotoar saja dianggap mengganggu. Kalau kalian marah karena hak kalian dicuri, kami lebih marah karena hak kami bahkan tidak pernah diakui." Suaranya serak, penuh getar, tapi justru itulah yang membuat massa terdiam. Ratusan pasang mata tertuju padanya, bahkan aparat yang berdiri kaku sempat menoleh, bingung harus berbuat apa. Beberapa orang yang tadi mencibir kini menutup mulut, sebagian menunduk, sementara sorak-sorai kecil mulai terdengar dari barisan mahasiswa. Dika tidak bisa menahan air matanya, ia berteriak, "Hidup rakyat! Hidup difabel!" Suaranya menggema, membuat massa kembali bergelora, kali ini dengan nada yang berbeda. Ada rasa kagum, ada rasa bersalah, ada juga rasa tergerak. Kain putih dengan tulisan sederhana itu menjadi pusat perhatian, diabadikan puluhan kamera, dibagikan di media sosial secara real time.
Namun bagi KDM, itu bukan pencapaian besar, melainkan awal dari perjalanan panjang yang baru saja dimulai. Hari itu, kehadiran mereka di depan gedung sate bukan sekadar simbol, tapi sebuah perlawanan terhadap sunyi yang selama ini dipaksa mereka telan. Mereka tahu risiko yang mereka ambil. Kericuhan bisa pecah kapan saja, aparat bisa membubarkan mereka dengan paksa, bahkan bisa saja mereka menjadi korban. Tapi di balik ketakutan itu, ada keyakinan bahwa suara mereka akhirnya terdengar, meski hanya sepotong, meski hanya sebentar. Rani menurunkan toa perlahan, dadanya naik turun, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Dika mendekat, menggenggam tangannya. "Kau hebat, Ran. Kau baru saja mengguncang dunia." Rani tersenyum samar. "Tidak, Dik. Dunia masih keras kepala. Tapi setidaknya hari ini, kita sudah mengetuk pintunya." Di atas langit yang mendung, angin berhembus membawa suara mereka. Suara yang penuh luka, tapi juga penuh keberanian, yang untuk pertama kalinya menggema tepat di jantung kota, di depan gedung sate yang selama ini menjadi simbol kekuasaan. Dan itu baru permulaan. Suasana di depan gedung sate yang awalnya riuh oleh teriakan massa mulai berubah setelah KDM berani menampilkan diri, namun perubahan itu tidak sepenuhnya menuju dukungan, justru rasa canggung bercampur kekaguman dan penolakan menjalar di udara. Sebagian orang mulai bertepuk tangan mendengar orasi Rani, tapi sebagian lagi merasa terusik, merasa kehadiran difabel adalah pengalihan dari isu utama yang sedang diperjuangkan. Dari kerumunan terdengar teriakan kasar, "Hei, jangan bawa-bawa urusan pribadi di sini, ini demo buat rakyat, bukan buat orang cacat cari panggung." Teriakan itu disambut beberapa ejekan, ada yang tertawa, ada pula yang dengan sengaja mendorong kursi roda seorang anggota KDM hingga nyaris terjungkal, membuat Dika spontan memacu kursinya mendekat untuk menahan tubuh temannya agar tidak jatuh. Hati Dika panas, wajahnya memerah menahan amarah, ia ingin berteriak membalas tapi Rani cepat meraih tangannya, berbisik lirih, "Ingat tujuan kita, jangan biarkan mereka menjatuhkan harga diri kita dengan amarah, kita ada di sini untuk bersuara, bukan untuk melawan dengan kekerasan." Kata-kata itu seolah menahan bara di dada Dika, meski air matanya hampir jatuh, ia hanya bisa menggertakkan gigi dan memandang tajam ke arah orang-orang yang mencibir. Namun tak berhenti di situ, aparat yang melihat situasi mulai maju, bukannya melindungi KDM dari cemoohan, mereka justru memerintahkan barisan difabel untuk mundur ke belakang dengan alasan keamanan. Seorang petugas dengan nada dingin berkata, "Tolong ya, jangan di depan, ini berbahaya, kalau ada dorongan massa kalian bisa celaka, mundur saja." Dika langsung membalas dengan suara bergetar, "Kenapa kami yang harus mundur? Bukankah di depan ini tempat rakyat yang ingin didengar? Apakah kami bukan rakyat?" Petugas itu terdiam sejenak, lalu mencoba mengalihkan pandangan, seolah tidak punya jawaban. Rasa sakit itu menusuk lebih dalam, bukan hanya ditolak oleh sesama rakyat, tapi juga dipinggirkan oleh aparat yang seharusnya melindungi. Salah seorang anggota KDM yang tuli mulai menangis ketika beberapa orang menunjuk wajahnya sambil tertawa, membuat teman-temannya buru-buru merangkulnya. Adegan itu begitu memilukan, di tengah ribuan orang yang bersorak untuk keadilan, ada segelintir manusia yang malah menertawakan penderitaan sesamanya. Rani tak tahan lagi, ia maju sekali lagi, kali ini tanpa toa, hanya dengan suaranya sendiri yang ia keluarkan dari hati paling dalam. "Kalian bilang ini perjuangan rakyat, tapi kenapa kalian menolak kami? Apakah kami bukan rakyat? Apakah karena tubuh kami berbeda maka kami tidak berhak berdiri di sini? Kalian bisa berjalan dengan kaki yang sehat, kalian bisa bersorak dengan suara lantang, kalian bisa menulis dengan tangan yang kuat, tapi apakah kalian pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi kami yang setiap hari harus melawan dunia bahkan untuk sekadar keluar rumah?" Suaranya pecah, membuat banyak orang terdiam, sebagian mulai menunduk, merasa bersalah. Namun sebelum suasana benar-benar hening, seorang pria paruh baya dengan jaket lusuh tiba-tiba maju dari tengah kerumunan, wajahnya penuh keriput namun matanya berkilat menahan air mata, ia mendekati barisan KDM lalu berkata dengan suara bergetar, "Nak, jangan takut, aku akan berdiri di sampingmu, aku bukan siapa-siapa, hanya buruh tua yang sering dipandang rendah, tapi aku tahu rasanya tidak dianggap manusia, aku tahu rasanya ditendang dari hak kita sendiri, biarkan aku memegang spandukmu." Ia lalu menggenggam kain putih bertuliskan, "Kami difabel, kami juga manusia," dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pemandangan itu membuat suasana berbalik, beberapa mahasiswa maju membantu, memayungi teman-teman difabel dari terik matahari, bahkan ada yang menutup tubuh mereka agar tidak didorong lagi. Meski begitu, tak semua berubah manis,
masih ada suara-suara sumbang yang bergema di belakang. Drama aja, paling cari viral. Ada pula yang berbisik sinis, kalau mau dihormati ya jangan bawa-bawa cacat ke jalanan, bikin repot aja. Kata-kata itu menusuk, tapi justru semakin memperkuat tekad KDM untuk tidak menyerah. Dika maju dengan kursinya hingga hampir menyentuh tameng aparat, suaranya keras, "Kalau kalian anggap kami lemah, maka biarkan kelemahan ini jadi senjata kami. Kami tidak akan mundur, sekalipun kalian injak kami dengan sepatu kalian." Teriakannya membuat aparat kaget, massa kembali bersorak, kali ini lebih keras, banyak yang meneriakan, "Hidup difabel! Hidup rakyat!" meski sebagian masih terdiam canggung. Menjelang sore, ketika matahari condong ke barat, suasana semakin panas, orasi dari berbagai kelompok terus bergulir, tuntutan berulang kali disuarakan, dan KDM tetap bertahan di barisan tengah meski beberapa kali didesak mundur. Rani lalu berdiri sekali lagi, kali ini ia bicara bukan hanya untuk difabel, tapi untuk seluruh yang hadir. "Kami tidak datang untuk mengganggu, kami datang untuk mengingatkan bahwa perjuangan kalian tidak akan pernah sempurna kalau masih ada sebagian rakyat yang kalian lupakan. Kami tidak butuh belas kasihan, kami tidak butuh tatapan iba, kami hanya butuh kesempatan yang sama, hak yang sama, dan suara yang sama." Ucapannya disambut tepuk tangan panjang dari sebagian besar massa, kamera-kamera kembali mengarah pada barisan KDM, dan banyak yang mulai merekam momen itu dengan mata berkaca-kaca. Namun jauh di dalam hati Rani, ia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh luka. Perjuangan mereka bukan hanya melawan pemerintah yang buta pada kesetaraan, tapi juga melawan mentalitas rakyatnya sendiri yang masih suka merendahkan. Hari itu mereka mungkin mendapatkan sorakan dukungan, tapi juga menerima cemooh yang akan terus mereka bawa sebagai pengingat bahwa menjadi difabel di negeri ini berarti selalu siap dipinggirkan, selalu siap dihina, namun juga selalu punya pilihan untuk bangkit dan menolak diam. Malam itu Bandung masih menyisakan panas dari teriakan dan dorongan massa. Namun suasana di media sosial justru jauh lebih membara. Video Rani yang berorasi dengan tongkat putih di tangannya viral di berbagai platform, direkam dari sudut yang berbeda-beda, ada yang memperlihatkan wajahnya yang berkaca-kaca, ada pula yang menyorot kain putih bertuliskan, "Kami difabel, kami juga manusia," yang diangkat tinggi oleh pria tua yang tidak dikenal namanya. Dalam hitungan jam ribuan orang membagikan. Potongan video itu menambahkan caption penuh haru. Ada yang menulis, "Kita sering lupa mereka juga rakyat." Ada pula yang menuliskan, "Malu rasanya, selama ini kita diam melihat saudara-saudara kita dipinggirkan." Dukungan pun mulai mengalir deras, bukan hanya dari mahasiswa yang tadi berada di lapangan, tapi juga dari masyarakat luas yang menonton dari rumah. Bahkan ada tokoh publik yang ikut berkomentar, mengatakan bahwa suara KDM adalah tamparan keras bagi bangsa yang selama ini membanggakan kata kesetaraan namun masih menutup mata pada kenyataan. Rani yang malam itu kembali ke sekretariat kecil KDM bersama Dika dan teman-temannya, masih terkejut ketika ponselnya bergetar tanpa henti, pesan masuk membanjiri, ada dari jurnalis, ada dari mahasiswa yang meminta maaf karena sempat meremehkan, bahkan ada dari orang-orang asing yang menuliskan dukungan panjang. Rani duduk di kursinya yang reyot, menunduk sambil memegang ponsel itu erat, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Kali ini bukan karena dihina, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa dunia mendengar meski hanya sepotong. Dika di sampingnya menahan senyum, meski matanya juga sembab. "Ran, kau sadar tidak, kita sedang viral," katanya setengah bercanda, namun nada suaranya tidak bisa menyembunyikan kebanggaan. Rani menggeleng pelan, "Aku tidak peduli viral atau tidak, Dik. Yang kupedulikan hanya satu, semoga setelah ini tidak ada lagi orang difabel yang ditertawakan hanya karena berani berjalan di jalan umum, semoga setelah ini pemerintah membuka mata, dan semoga rakyat sadar bahwa kami bukan beban, kami bagian dari mereka." Namun perjalanan itu ternyata tidak mudah. Di balik banjir dukungan, ada pula hujatan yang tetap datang, komentar-komentar sinis berserakan di kolom unggahan, "Kasihan sih, tapi tetap saja merepotkan kalau ada di jalanan," atau "Kalau memang mau dihormati ya jangan tampil di demo, cari sensasi aja." Kalimat-kalimat itu menusuk, mengingatkan KDM bahwa stigma tidak hilang hanya dengan satu hari perjuangan. Tetapi luka itu justru semakin menguatkan mereka, karena setiap hinaan adalah bukti nyata bahwa perjuangan mereka belum selesai. Beberapa hari kemudian, Rani dan beberapa anggota KDM diundang untuk berbicara dalam sebuah forum mahasiswa. Awalnya ia ragu karena takut suaranya tidak lagi sekuat saat di depan gedung sate, namun ketika ia melangkah masuk ke aula yang dipenuhi ratusan mahasiswa, tepuk tangan panjang menyambutnya, bahkan beberapa orang berdiri sambil meneriakkan,
Hidup difabel membuat air mata Rani kembali pecah. Ia berdiri di depan mikrofon, menggenggam tongkat putihnya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak pernah bermimpi menjadi pahlawan. Aku hanya bermimpi bisa keluar rumah tanpa harus takut ditatap seperti aib. Aku hanya bermimpi bisa bekerja tanpa ditolak hanya karena tubuhku berbeda. Dan aku hanya bermimpi bisa hidup di negeri yang menganggap semua warganya sama. Apakah itu terlalu besar untuk diminta?" Kalimat itu disambut isak tangis dari sebagian hadirin, beberapa mahasiswa bahkan maju untuk merangkulnya, dan dari situ dukungan nyata mulai terjalin, bukan hanya sorakan, tapi aksi nyata. Ada yang menawarkan untuk membuatkan jalur ramah difabel di kampusnya, ada pula yang berjanji akan mengawal isu anggaran untuk difabel di DPRD. Dika yang selama ini sering menahan emosinya, juga akhirnya mendapat kesempatan berbicara. Dengan kursi rodanya ia maju ke depan, lalu berkata, "Aku pernah berpikir hidupku sudah berakhir ketika kaki ini hilang. Aku pernah berpikir aku tidak pantas ada di tengah masyarakat. Tapi hari itu di gedung sate aku belajar bahwa kelemahan bukan alasan untuk diam. Kelemahan bisa jadi kekuatan jika kita berani bersuara. Dan aku ingin kalian semua tahu, bahwa kami tidak butuh dikasihani, kami hanya butuh dihargai." Suaranya membuat ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Banyak yang menunduk karena merasa selama ini mereka sendiri pun bersalah, sering tanpa sadar merendahkan dengan tatapan iba. Berita tentang KDM tidak berhenti di situ. Beberapa media nasional menayangkan liputan khusus tentang kehidupan difabel, menyorot akses publik yang tidak ramah, menceritakan kisah mereka yang sulit mencari pekerjaan, bahkan ada yang akhirnya membuka donasi untuk membantu memperbaiki sekretariat KDM yang hampir roboh. Namun bagi Rani, uang bukanlah tujuan. Ia hanya ingin suara itu tidak hilang seiring waktu, karena terlalu sering isu difabel hanya jadi berita sehari lalu tenggelam. Ia berjanji pada dirinya sendiri, selama ia masih bisa berdiri dengan tongkat putihnya, ia akan terus mengetuk pintu dunia. Malam-malam berikutnya Rani sering duduk di teras sekretariat bersama Dika, menatap langit Bandung yang penuh bintang. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang mimpi kecil yang sederhana, seperti bisa naik angkot tanpa ditolak, bisa bekerja di kantor tanpa dipandang sebelah mata, bisa berjalan di trotoar tanpa harus takut ditabrak motor. Mimpi kecil bagi orang lain, tapi besar sekali artinya bagi mereka. "Dik," kata Rani suatu malam, "kau ingat tidak waktu kita di gedung sate, bagaimana orang mendorong kursi roda kita, bagaimana mereka menertawakan?" Dika mengangguk, wajahnya muram. Rani tersenyum tipis, "Aku tidak akan pernah lupa, bukan karena sakitnya, tapi karena itu bukti bahwa suara kita memang dibutuhkan. Jika mereka menolak berarti kita sedang mengetuk pintu yang benar, dan aku akan terus mengetuk sampai pintu itu terbuka." Dan benar saja, beberapa bulan setelah demonstrasi itu, pemerintah provinsi akhirnya mengumumkan akan mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan fasilitas publik ramah difabel, langkah kecil yang mungkin tidak langsung menyelesaikan segalanya, tapi bagi KDM itu adalah secercah cahaya dari perjalanan panjang. Rani menatap pengumuman itu dengan mata berkaca-kaca, memegang tangan Dika erat. "Lihat, Dik, dunia memang keras kepala, tapi suara kita tidak sia-sia." Dika mengangguk, dadanya sesak oleh rasa bangga. Hari itu, di depan gedung sate, mereka datang dengan luka, dengan hinaan, dengan segala cemooh, tapi mereka pulang membawa sesuatu yang jauh lebih besar, harapan. Suara yang awalnya dianggap kecil kini menggema ke seluruh negeri, dan meski jalan masih panjang, KDM tahu mereka sudah melangkah di jalan yang benar.